WRV ini. Tetapi kalau kita lihat ini cukup compact ya. Void. Oke, Sobat Gmove. Nah, kita sudah ada di Honda untuk mereview mobil terbarunya dari Honda. Kita sedang berada di Honda Trend Alam Sutra untuk mereview mobil yang baru aja nih hadir nih di tanah air, belum lama, dan ini sudah ada unit test drive-nya yang nanti kita akan pinjam dari Honda Trend Alam Sutra. Kita akan review untuk mobil ini WRV RS Sensing, yaitu tipe tertinggi dari mobilnya ini sendiri, gitu. Nah, apa aja sih keunggulan dari mobil WRV ini? Karena kita lihat ya, ini modelnya juga cukup atraktif sekali ya, cukup dipakai juga nih untuk dalam kota gitu. Anak-anak muda yang mungkin masih baru mempunyai mobil gitu ya. Dan ini semuanya desainnya baru dan menggunakan platform dari Honda BRV gitu. Jadi sebelumnya kalau Honda BRV itu yang model lama itu menggunakan platformnya dari Brio. Nah, ini kebalikannya. Si WRV ini menggunakan platform dari Honda BRV yang terbaru. Mungkin hanya diperkecil aja ya. Nah, sehingga jadilah mobil WRV ini. Tetapi kalau kita lihat ini cukup compact ya, mobil yang cukup compact, jadi memang cukup menarik lah untuk kita miliki. Nah, dari depan, ini kita lihat nih, ini dari grillnya itu model honeycomb dengan emblem RS-nya ya. Ini menunjukkan mobil ini bertipe RS gitu. Nah, kalau untuk sensingnya kita bisa lihat di kaca bagian tengahnya, di atas itu ada sensor untuk sensing. Nah, untuk headlampnya ini menggunakan LED ya, jadi dia ada dua susun. Nah, ini nanti di bawahnya ini ada untuk lampu sen, dan ini ada lampu senjanya ataupun lampu high beamnya gitu. Nah, untuk fog lampnya ini menggunakan proyektor ya, karena juga agak cembung nih di sini nih di dalamnya. Nah, yang menarik adalah di sekitar cover fog lampnya ini sendiri. Ini seperti kayak tarikan garis yang apa ya? Kayak seperti cakaran gitu loh. Dan ini menjadikan modelnya sangat atraktif sekali gitu. Nah, di bawahnya sendiri juga ada honeycomb-nya lagi. Nah, ini membuktikan mobil ini model-model crossover ini dari sini. Yes, ini ada penambahan sendiri dari bumpernya di bawahnya ya, di mudguard. Ini ciri khas dari mobil-mobil cross. Jadi boleh dibilang ini adalah cross-nya dari Honda, yaitu Honda WRV. Oke, kita lanjut ke bagian samping dari mobil ini. Nah, untuk di bagian fendernya, ini juga ada sedikit over fender ya, yang menonjol keluar. Jadi kita bukan menamakan ini sebagai list fender, tapi over fender, karena memang ini keluar, nongol ke depan, gitu. Nah, untuk di bagian bannya ini menggunakan ban Bridgestone ya. Ini bawaan original dari Honda WRV dengan ukuran 125/55 ring 17. Jadi untuk yang WRV yang model RS ini semuanya menggunakan ring 17 kecuali yang tipe E. Dia masih menggunakan ring 16 dengan model yang seperti Honda HR-V yang lama ya.
Untuk pengereman dia menggunakan dis bagian depan. Nah, kita lanjut lagi nih ke bagian samping. Ini sebenarnya siluet garisnya masih mencerminkan dari Honda BR-V. Nah, di spion ini juga model retract, ini juga ada sennya di sebelah sini. Oke, ini cukup rapi ya penempatannya ya. Dan ini ada land watch-nya di bagian sisi kirinya, tetapi di bagian kanan nanti tidak ada. Nah, di sini tidak ada namanya set body molding lagi. Jadi ini sudah rata ya, sudah rata digantikan oleh model yang cover di bawah seperti ini, gitu. Jadi mencerminkan ini mobil adalah mobil cross. Tuh, nah ini juga side skirtnya, tapi ini lebih berisi ya. Jadi memang pembedaan dari side skirt dengan cover ini memang terlihat berbeda. Kalau ini kan lebih kelihatan kokoh ya. Jadi mencerminkan mobil ini bisa dibawa ke berbagai medan. Nah, ini juga ada entry smart key-nya di sebelah sini. Oke, kita lanjut lagi nih. Ini garisnya masih menyambung ya. Siluet garisnya masih nyambung di situ. Nah, ini nih pembedanya nih. Ini mengikuti jejak dari Honda HR-V. Gitu. Jadi tarikan pintunya tidak terlihat lagi di sini, mencerminkan di atas seperti safe door ya. Jadi ini boleh dibilang terlihatnya tuh rata gitu loh. Tidak ada pembuka pintu, tetapi adalah pembuka pintu seperti ini, seperti di Honda HR-V. Tuh. Oke, di sini juga ada over fendernya lagi ke belakang. Nah, untuk di bagian pengereman di bagian belakang itu masih menggunakan rem tromol atau drum. Oke, seperti itu. Nah, di bagian belakang ya. Sekarang kita, sorry, masih ada di bagian samping nih. Ada roof rail-nya. Nah, ini tapi bahannya ini cover ya, jadi mungkin tidak terlalu hanya sebagai pajangan aja, tetapi ya ini salah satu aksesoris yang harus ada di mobil cross seperti itu. Oke, lanjut nih di bagian samping. Ini bagian pembuka bensinnya ada di sebelah kiri. Nah, di bagian belakang ini bempernya juga berbeda. Bempernya berbeda dari Honda BR-V. Stop lampnya juga berbeda, tetapi secara overall sebenarnya bentuk dari lekukan-lekukannya ini sudah mirip dengan Honda BR-V yang terbaru. Gitu. Jadi dia memiliki LED bar sebelah sini. Nah, ini untuk lampu sennya juga masih menggunakan lampu halogen biasa. Untuk lampu mundurnya juga masih menggunakan lampu halogen biasa. Lalu untuk di bagian sisi bumper ini ada reflektor. Nah, di bagian bawahnya lagi ada covernya nih, cover dari bumper yang ya itulah ala-ala dari mobil cross. Tuh. Oke, kita lanjut lagi. Mencerminkan tulisan BR-V. Kalau mobil ini adalah BR-V, mobil terbarunya dari Honda, dan ini adalah tipenya RS. Untuk kaca filmnya standar menggunakan model kaca film ICU. Lalu juga ada rear wiper. Sini ada spoiler dengan high mount stop lamp-nya. Untuk antena menggunakan shark fin. Nah, ini untuk pembuka bagasinya masih menggunakan tombol ya. Tombolnya tombol elektris. Dan ini belum power tailgate. Jadi masih pakai hidrolik biasa. Ini juga belum ada untuk rear defoggernya di bagian kaca belakang. Lalu untuk bagasinya ini volumenya 360. Cukup besar lah ya untuk SUV cross yang mini cross ya. Sorry, ini mini SUV ya karena memang modelnya model cross. Tuh, nah, ini juga bisa menyimpan mungkin satu koper besar, bisa taruh di sini, atau dua koper yang berukuran sedang. Lalu untuk penempatan ban cadangan ini ada di bawah. Nah, ini ban cadangannya ini berbeda ya dengan keempat ban yang digunakan ya. Jadi bannya ini menggunakan model kaleng gitu. Nah, untuk penyimpanan toolkit juga ada di atasnya. Nah, untuk
pelipat jok bagian belakang ini dari atas ini, ya seperti ini. Tetapi ini tidak rata bagasi ya. Kita bisa lihat di sini. Tapi menurut saya itu bukan suatu masalah. Karena apa? Karena juga ketika ini bangkunya dilipat, penyimpanan ruang bagasi pun juga jadi semakin besar gitu. Tidak ada separator bagasi. It's okay, it's no problem. Karena memang untuk hal-hal seperti itu ya kita masih bisa memaklumkan ya untuk di mobil-mobil seperti ini. Ada gantungan barang juga di bagian sisi kiri, di bagian kanan pun juga ada seperti ini. Oke. Nah, ini kita tutup lagi. Ini juga ada sensor mundurnya ya. Ada sensor mundur, ada kamera mundurnya juga. Lalu ada movable tailgate-nya. Yes, mesinnya masih sangat kinclong ya karena memang masih baru. Ini baru datang yang mobil test drive-nya ya dari Hondanya. Mesinnya menggunakan generasi yang terbaru 15, kodenya L15, 1500 cc, DHC. Jadi mesin yang sama dipergunakan di Honda City hatchback, City sedan yang terbaru juga, dan SR-V. Untuk tenaganya 121 PS di 6.600 RPM. Lalu untuk torsinya itu di 145 ya Newton meter di 4.500 RPM. Tuh. Nah, sini juga ada untuk modul ABS-nya. Yang lainnya sih standar ya. Dan ini ruang mesinnya juga masih ada sedikit ruang lagi lah yang tidak terlihat di engine hood ini tidak terlihat padat, tapi memang masih ada beberapa kelihatan space-space yang masih terbuka dan masih kosong lah gitu. Di bagian belakangnya juga ada peredam, di sisi kap mesinnya juga ada peredam, dan ini sudah dicat ya di engine hood-nya atau di ruangan mesin ini sendiri gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi di Bentar, ini di mana nih? Saya bingung nih tadi. Oh, di sini. Maklum, kita baru membuka mobil ini dan benar-benar masih fresh. Tuh. Kurang kenceng. Nah, untuk di bagian dalamnya nanti kita sambil menjelaskan sambil test drive di mobil ini sendiri ya. Jadi kita nanti dibantu oleh timnya dari Honda Trend Alam Sutera untuk menjelaskan juga nih dari sisi safety-nya mobil ini sendiri gitu. Oke, untuk dari rekan Honda Trend Alam Sutera bisa panggil dari Om Sugeng. Om Sugeng? Ya, Honda WRV ya. Ini tipe RS ya? Ini tipe RS Sensing. Sensing berarti tipe tertingginya ya? Tipe tertingginya Om. Oke, untuk dari WRV ini sebenarnya masuk ke Indonesia ini kapan ya Om? Di launchingnya? WRV ini masuk di Indonesia launching di pertengahan November. Di pertengahan November. Betul, November. Tapi baru bisa didistribusin ke konsumen tuh kapan? Mulai akhir Desember ini. Mulai akhir Desember berarti Ya. ada sudah konsumen sudah memiliki mobil ini atau memang masih belum ada yang? Sebagian sudah ada yang Sebagian dikirim. sudah dikirim ya? Ya, betul. Sudah di DO ya? Sudah. Oke, itu rata-rata yang ngambil tipe apa nih Om? Campur-campur sih Om. Campur-campur Ya, ya? ada Oke. tipe E, ada RS, ada Sensing. Oke, berarti memang mobil ini cukup banyak diminati ya Om ya? Betul. Oke, Ada masuk antrian juga. masuk antrian Masuk berarti antrian. masih inden ya untuk Masih mobil inden. ini ya? Iya. Oke, gini Om, nanti bantu saya untuk menjelaskan safety-safety yang ada di dalam mobil ini Boleh, ya. boleh, Sambil kita boleh. test drive di sekitar sini aja gitu. Siap. Oke, yuk.